Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alta Traveling. Oke, sebelumnya saya ingin ucapkan beribu terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe channel ini. Oke, mungkin langsung saja ya tanpa berpanjang lebar. Di video kali ini saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan ya. Dan seperti biasa, kali ini saya ingin membagikan rute menuju Ragunan ini. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan rute Ragunannya itu dari daerah Rangkas Bitung menggunakan transportasi umum. Jadi buat kalian yang mungkin ya belum pernah mencoba dan ingin mencoba menggunakan transportasi umum dari Rangkas Bitung ya menuju ke area Ragunan, kalian bisa melihat videonya. Dan saya harap kalian jangan skip videonya ya, agar nanti pada saat kalian mencoba kalian tidak salah dan kalian bisa sangat jelas ya memahami rute yang saya buat ini. Oke, sekarang kita langsung saja coba. Oke, pertama di sini saya menggunakan KRL ya, dan di sini saya naik di stasiun KRL Rangkas Bitung. Nah, untuk jam keberangkatannya itu sangat banyak ya, dimulai dari sekitar jam 4 subuh sampai dengan nanti yang terakhir itu sekitar jam 11 malam. Dan relasi pemberangkatannya itu kurang lebih sekitar 20 menit sekali. Jadi kereta yang berangkat dari Rangkas Bitung itu sangat banyak. Jadi buat kalian yang mungkin nanti ketinggalan, kalian tidak usah khawatir ya, karena jadwalnya itu sangat banyak. Adapun kereta yang berangkat dari Rangkas Bitung itu tujuan akhirnya yaitu ke Tanah Abang. Nah, nanti pada saat kalian naik kereta dengan arah Tanah Abang ini, untuk mencapai ke Ragunan nanti itu kalian turunnya di stasiun Kebayoran. Adapun waktu tempuh dari Rangkas Bitung ke Kebayoran itu kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit. Dan adapun tarifnya itu hanya sebesar Rp8.000. Adapun untuk alat transaksi pembayarannya, kalian bisa menggunakan kartu e-money ya dari berbagai jenis bank, dan bisa juga menggunakan kartu KRL atau kartu komuter lain. Dan nanti sebelum kalian sampai di stasiun Kebayoran, kalian itu akan melewati kurang lebih sekitar 16 stasiun. Di antaranya Citeras, Maja, Cikoya, Tiga Raksa, Tenjo, Daru, Cilejet, Parung Panjang, Cicayur, Cisauk, Serpong, Rawabuntu, Sudimara, Jurang Mangu, Pondok Ranji, dan Kebayoran. Dan untuk peraturan terbaru ya, anak berusia 2 tahun ke atas ya, atau tinggi badan 80 cm ke atas, itu sudah dikenakan tarif berbayar alias menggunakan kartu. Saran saya, nanti pada saat kalian berangkat dari stasiun Rangkas Bitung itu kalau bisa jangan terlalu siang. Ya sekitar jam 6 atau jam 7, karena nanti kan cukup lumayan lama juga. Perjalanan dari Rangkas Bitung ke Ragunan itu kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi nanti setelah kalian menggunakan KRL, nanti kalian selanjutnya menggunakan bis Transjakarta. Jadi rute ini pun bisa digunakan buat kalian yang tinggal di sekitaran Rangkas Bitung atau di jalur kereta Rangkas Bitung Tanah Abang. Untuk informasi tambahan ya, pada saat nanti kalian ingin mencoba ke Ragunan ya, saran saya sih kalian membawa makanan dari rumah ya, atau perbekalan dari rumah. Jadi pada saat nanti sampai Ragunan kalian bisa lebih menghemat pengeluaran lah ya. Oke, setelah kurang lebih menempuh waktu sekitar 1 jam 45 menit, sekarang KRL sudah sampai di stasiun Kebayoran. Nah, di sini kalian itu wajib turun ya. Setelah kalian turun, di sini kalian naik ke lantai 2. Nah, kalian bisa menggunakan lift, tangga biasa, ataupun eskalator. Intinya kalian naik ke area lantai 2. Setelah berada di area lantai 2, di sini itu kalian keluar melalui pintu yang langsung terhubung ke area JPO. Nah, jadi stasiun Kebayoran ini ada area JPO-nya ya, yang menghubungkan antara stasiun Kebayoran dan halte Transjakarta. Nah, ini merupakan area JPO-nya ya, cukup lumayan panjang. Nah, setelah kalian keluar melalui pintu KRL yang ada di stasiun Kebayoran, di sini kalian langsung berjalan ya, atau langsung terhubung dengan area JPO. Dan selanjutnya nanti kalian itu naik bis Transjakarta 2 kali ya. Tetapi walaupun kalian naik bis Transjakarta 2 kali, di sini tarifnya cuma 1 kali. Nah, yang pertama itu di area JPO ini ada 2 halte. Yang pertama halte Kebayoran dan yang kedua itu halte Velbak. Nah, kalian itu nanti naik bis Transjakartanya yang di halte Velbak. Nah, kalau yang pertama ini yang ada di sebelah kiri ini merupakan halte Kebayoran.
dan kalian jangan naik Transjakarta di halte ini. Di area ini ada akses pintu masuknya ya menuju ke area halte Kebayoran ya. Jadi haltenya berada di bawah. Nah, di area ini kalian jangan belok ke arah kiri. Di sini kalian di saat di pertigaan ini kalian lurus saja ya. Jadi kita di sini menuju ke area halte Velbak. Nah, di sini jaraknya cukup lumayan jauh juga ya, tetapi area JPO-nya itu sangat bagus, sangat nyaman dan sangat menarik. Jadi kalian tidak akan merasa bosan dan capek. Oke, setelah berada di ujung JPO Velbak, di sini ada pintu masuk untuk ke area halte Velbak ya. Dan setelah masuk di sini kalian jangan ke kiri. Kalau kiri kalian balik lagi. Di sini kalian ke arah kanan. Setelah itu di sini ada jalan ya menuju ke area lantai 2. Nah, di sini kalian naik ya menggunakan eskalator. Dan setelah kalian tiba di area lantai 2 ya, di sini merupakan halte Velbak. Nah, dari sini kita memulai menggunakan bis Transjakarta. Oke, selanjutnya di sini nanti kalian naik Transjakartanya itu di pintu yang sebelah kiri. Nah, kalian nanti bisa naik bis Transjakarta dengan kode 13 dengan rute Ciledug Tendean ataupun yang 13B dengan rute Puri Beta Pancoran. Intinya kalian naik bis Transjakarta yang ke arah Pasar Santa, dan di arah ini pun ada petugasnya, jadi kalian bisa bertanya. Oke, setelah bisnya datang di sini kita langsung naik saja ya. Nah, dari area halte Velbak ini selanjutnya nanti kalian itu turunnya di halte Pasar Santa. Nah, sebelum sampai ke area Pasar Santa, nanti kalian akan melewati 3 halte. Yang pertama yaitu Majestic, CSW dan Pasar Santa. Adapun jarak dari halte Velbak ke area halte Pasar Santa itu kurang lebih sekitar 15 menit karena jaraknya pun tidak terlalu jauh juga. Dan rute yang dilewatinya itu melewati area jalan layang, jadi tidak mengalami area kemacetan alias lancar jaya. Oke, setelah bisnya sampai di area halte Pasar Santa, di sini kalian langsung turun saja ya. Dan di sini kalian naik 1 kali bis Transjakarta lagi alias transit. Nah, di area depan ini ada area pintu Transjakarta. Di sini kalian langsung saja menunggu ya, karena nanti bisnya akan berhenti di area pintu yang ada di depan kalian. Nah, selanjutnya di sini kalian naik bis Transjakarta dengan kode 6V dengan rute Senayan Ragunan. Oke, di sini bisnya sudah datang ya, dan di sini saya langsung naik saja. Nah, ini merupakan bis Transjakarta yang mengarah ke area Ragunan. Ingat ya, kodenya itu 6V, rutenya Senayan Ragunan. Dan apabila nanti kalian masih bingung, kalian jangan khawatir karena di setiap bis dan di setiap halte Transjakarta itu terdapat petugas. Jadi kalian nanti bisa bertanya kepada petugas yang standby, dan petugasnya pun sangat ramah, tamah dan sangat informatif. Jadi kalian tidak usah bingung dan khawatir. Sebelum sampai ke Ragunan, nanti bis ini akan berhenti kurang lebih di sekitar 12 halte, diantaranya Rawa Barat, Tegal Mampang, Mampang Perapatan, Duren 3, Warung Buncit, Warung Jati, Buncit Indah, Pejaten, Jati Padang, Jati Barat, Simpang Ragunan, dan Ragunan. Adapun waktu tempuh dari Pasar Santa ke Ragunan itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menitan. Itu tergantung kepadatan lalu lintas yang berada di jalan, tetapi biasanya itu sekitar 30 menit. Oke, di sini bisnya sudah sampai di area Ragunan ya, dan di area Ragunan ini nanti bisnya akan berhenti di area pemberhentian terakhir yaitu halte Transjakarta Ragunan. Dan nanti pada saat arah pulang pun kalian sama ya, kalian naik bis Transjakarta dengan kode 6V lagi, dan nanti kalian turun lagi ya di area Pasar Santa, dan dari Pasar Santa nanti kalian naik lagi yang ke arah Kebayoran, dan nanti kalian turun di area halte Velbak. Setelah itu kalian bisa berjalan kaki dan melanjutkannya lagi menggunakan KRL di stasiun Kebayoran. Oke, setelah sampai di halte Ragunan di sini kalian turun ya. Di sini kalian bisa ke arah kanan dan bisa juga ke arah kiri. Jadi untuk pintu masuk dan keluarnya itu di halte Ragunan itu sangat banyak ya. Dan di sini saya yang ke arah kanan. Dan di area tengah-tengah halte ini pun terdapat pintu untuk keluar dan masuk. Dan di area ujungnya pun terdapat satu lagi ya untuk pintu keluar dan masuk. Jadi sangat banyak lah ya untuk pintu masuk dan keluarnya. Dan yang ada di area seberang itu merupakan area Ragunan. Jadi
Jarak dari halte Ragunan ke area pintu masuk Ragunan itu sangat dekat ya, alias bisa dibilang nempel. Jadi tarif yang kita keluarkan dari Rangkas ke Ragunan, nah yang pertama kan naik KRL tarifnya itu 8.000, dan yang kedua naik bis Transjakarta. Walaupun kalian naik 2 kali, tetapi tarifnya dihitungnya 1 kali karena transit, yaitu 3.500. Jadi jumlah totalnya itu naik KRL dan bis Transjakarta itu jumlahnya sekitar atau kurang lebih sekitar 11.500. Dan untuk informasi tambahan, pada saat kalian naik bis Transjakarta, kalian bisa menggunakan kartu KRL. Oke, mungkin sekian ya review singkat mengenai rute menuju Ragunan dari arah Rangkas Bitung. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.